Nah, ada banyak kematian di dalam gereja Tuhan. Karena ketika ada satu saudara melihat kelemahan dalam diri saudaranya, dia justru mengekspos kelemahan itu. Harusnya saudara tutup supaya menjadi kekuatan dalam hidupnya. Bagaimana kalau kita melihat ada orang yang tidak akurat, hidup dalam dosa? Alkitab bilang, tegurlah di bawah 4 mata. Bicara langsung. Jangan kasak kusuk di belakang punggung orang itu. Kamu tahu nggak? Apa. Nah, itu passwordnya itu. Itu spirit gosip langsung masuk itu. Kamu tahu nggak? Apa? Langsung kebuka deh. Nah, saya tidak menghendaki ada spirit gosip di tempat ini. Dalam hidupmu. Dimanapun saudara melihat tayangan ini, saya tidak menghendaki ada roh gosip bermanifestasi lewat hidupmu. Kalau saudara melihat ada dosa, bukan kelemahan, bukan kekurangan. Ada orang di sini. Kelemahan dan kekurangan harus kita tanggulangi. Dosa juga harus ditanggulangi, tapi caranya beda. Kalau saudara melihat kelemahan dalam hidup seseorang, beri dirimu, katakan, ketika aku melihat kekurangan dalam diri seseorang, aku harus memberi diriku untuk menutup kekurangan yang ada. Kalau aku melihat kelemahan dalam diri saudaraku, aku harus memberi diriku untuk menutup kelemahan yang ada. Kalau aku melihat kekurangan dalam diri saudaraku, aku harus memberi diriku untuk menutup kekurangan yang ada. Lalu gimana kalau aku melihat dosa dalam diri saudaraku? Saya cari waktu 4 mata berbicara dengan dia. Kalau masih, orang Jawa bilang ndablek, keras kepala. Saya ajak seseorang untuk menjadi saksi. Dan kami akan berbicara bersama-sama. Kalau tetap nggak mau dengar-dengeran, boleh saudara buka ke pemimpin. Biar nanti pemimpin handle. Kalau tetap nggak mau dengar juga, pemimpin akan bikin pengumuman. Lu itu yang ditulis di Alkitab toh. Jangan cuma manggut-manggut. Wah, berarti nggak penuh kasih dong. Lu justru itu wujud kasih. Karena kalau seseorang sudah hidup dalam dosa, artinya dia menyadari ini kesalahan. Bahkan ketika diingatkan pertama kali, dia menolak. Diingatkan 2 kali, dia menolak. Pemimpin datang mengingatkan 3 kali, tetap menolak. Artinya dia menikmati dosa itu. Orang yang terus mau hidup dalam dosa, bahkan setelah diperingatkan berkali-kali, dia tidak layak terus ada di tengah jemaat. Alkitab menggambarkannya sebagai orang yang kena sakit kusta. Nah, orang yang sakit kusta harus diasingkan. Nanti kalau sudah sembuh baru boleh bergabung kembali. Itu pun ada proseduralnya. Sampai sini paham? Kita perlu praktekkan hal ini. Karena ini adalah wujud praktek hukum tabur tuai. Saudara menabur kebenaran walaupun kau melihat ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Engkau tetap melakukan apa yang benar. Walaupun sepertinya ini mengganggu batin saudara. Tapi ketika saudara terus menabur di dalam roh, engkau akan menuai kehidupan. Praktek hukum tabur tuai. Bahkan di saat saudara melihat ada sesuatu yang tidak benar, mari kita pastikan kita melakukan hal yang benar. Untuk menanggulangi yang tidak benar tadi. Setuju ya? Amin ya? Karena itulah yang Tuhan perintahkan buat kita. Dengan saudara mempraktekkan hukum tabur tuai ini dalam kehidupan sehari-hari saudara. Engkau selalu melakukan apa yang benar. Engkau selalu melakukan apa yang baik. Yang memperkenan hati Tuhan. Maka akan mulai ada banyak kesaksian yang terjadi dalam hidupmu. Apa yang saudara alami, itulah yang saudara bisa ceritakan kepada orang di luar sana. Dan apa yang saudara ceritakan, karena berdasarkan hukum rohani. Ini adalah manifestasi firman hidup kekal. Oh come on, katakan amin. Yang saudara tawarkan kepada orang banyak. Siapa yang mau percaya kepada apa yang kau sampaikan, mereka akan ikut menikmati apa yang sudah engkau nikmati. Yang setuju katakan amin.
Dengan demikianlah kita akan mulai mengajarkan jalan Tuhan. Dengan beginilah kita akan mulai membimbing bangsa-bangsa untuk berjalan di jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun engkau menghadapi ketidakbenaran, tapi engkau akan menghadapinya dengan kebenaran. Ialah hikmat Tuhan terus dicurahkan atasmu. Sehingga engkau tahu dengan pasti apa yang harus kau lakukan. Engkau tahu dengan pasti kemana engkau akan melangkah. Engkau tahu dengan pasti tindakan demi tindakan yang harus kau buat. Untuk membalikkan situasi dan keadaan. Dari ketidakbenaran, dari kekacauan, dari kerusakan menjadi kehidupan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi menghasilkan bagi banyak orang yang lain. Oh, biarlah tangan kuasa Tuhan terus bekerja, terus beracara dalam hidupmu. Biarlah tangan anugerahnya memampukan engkau. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.